Dan kami banyak melihat sejarah-sejarah Al-Maqullah Maulana Syekh banyak muncul dari Mi'rajis Sibyan. Kita lihat di channel Mi'rajis Sibyan, Mi'rajis Sibyan TV, banyak sekali fatwa-fatwa Maulana Syekh yang tidak ada di orang lain, ada di Mi'rajis Sibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد تبركا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Apa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa qala aydan at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Man la yashkurin nas la yashkurillah wa man lam yashkuril qalila la yashkuril katsira lam yashkuril katsira. Wa tabarrukan bi qaulil maghfurillah Maulana Syekh, wahai anak dah, hidupkan takwa, matikan setan, matikan hawa, karena takwa pembuka syurga, setan dan hawa pintu neraka. Nahdlatul Watan ciptaan ayah dah, kuamanatkan kepada anak dah, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Zaman sekarang zaman munkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati, walaupun sudah meninggalkan kita, kehadiran beliau kita hargai dan kita hormati, beserta rombongan yang baru saja meninggalkan lokasi tasyakur. Yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Mi'rajis Sibyan beserta seluruh jajaran pengurus, Dewan Asatiz, Ustazat, Dewan Pengasuh yang ada di dalamnya. Yang saya hormati pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Watan, pimpinan Pondok Pesantren Cendekia Lutfiah Murni Nahdlatul Watan Ailoma, sekaligus menjadi kepala dinas pariwisata dan juga menjadi salah satu tulab kami di Ma'had. Yang kita hormati Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sempat hadir pada kesempatan ini, tamu undangan, seluruh jajaran pengurus organisasi Nahdlatul Watan se-Kecamatan Wanasaba, tokoh agama, tokoh masyarakat,
wali santri, jamaah kaum muslimin muslimat, nahdien nahdiyat, hafidhani wa iyyakumullah. Yang ngiring pelunggu sami bareng-bareng panjatang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sisampun ngicanin tiang pelunggu sami sehat, afiat dan sempat. Sehingga di jelo makin niki tiang pelunggu sami pulih rauh dalam rangka melaksanakan satu kegiatan sedunia akhirat pahala yang kita dapatkan. Tasyakur atas 67 tahun Pondok Pesantren Mi'raj Sibyan telah berkiprah untuk mengisi amanat undang-undang pembukaan undang-undang 1945. Juga kita rangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi walaupun Rabiul Awal sudah lewat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan tercatat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan disimpan pahalanya untuk kita ketemu nanti pada saat kita telah kembali ke hadiratnya. Salawat dan salam tengiring aturang tifa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kita dicintai oleh beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membanggakan Nabi kita. Tatkala banyak umatnya masuk surga, Nabi kita mubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi kita bangga tatkala umatnya paling banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, tasyakur merupakan salah satu ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita yang diperingati hari lahirnya juga pada hari ini. 67 tahun madrasah ini telah menanamkan jasanya, telah menanamkan kiprahnya di dalam mencetak generasi-generasi Islam agar menjadi generasi Qur'ani, generasi yang bermanfaat untuk mengisi hadis Nabi kita yang mengatakan khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nabi kita mengatakan ada dua hal yang tidak ada yang lebih mulia dari keduanya. Yang pertama al-imanu billah. Tatkala kita menjadi orang beriman, tatkala Allah hidayahkan kita iman pada diri kita masing-masing, keimanan inilah yang mengangkat martabat manusia dari derajat yang rendah menjadi ahsani taqwim. Yang kedua, yang paling hebat setelah iman, wan naf'u lil muslimin, orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Pondok pesantren kita telah 67 tahun memberikan manfaat besar, sehingga alumninya telah bisa mencetak sejarah. Seperti yang tadi salah satu alumninya menjadi Bawaslu Kabupaten Kota Mataram. Tetapi kan ada kegiatan beliau di tempat lain, beliau tidak bisa sampai akhir mengikuti acara. Kalau tadi kita dengar dari salah satu alumni yang menyambut bahwa ke depan akan ada kegiatan dari alumni untuk memberikan barangkali donatur kepada pondok pesantren yang telah dia tinggalkan. Kalau alumni memberikan sumbangsih sebagian kecil dari hartanya kepada madrasah, itu tidak hebat. Apa sebabnya? Kata Maulana Syekh, kalau abituren membantu madrasahnya itu sebuah keniscayaan, itu biasa nilainya. Tetapi tatkala orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah masuk, tetapi dia membantu, itulah orang yang luar biasa.
Kalau alumni membayar jasa-jasa madrasahnya, kita masuk dalam hadis Nabi, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang pernah berjasa baik kepada kita, apakah itu orang, lembaga, perorangan, ataukah jajaran, kelompok, organisasi, man asda ilaikum ma'rufan, siapa yang pernah berjasa baik kepadamu, fakafi'u, balaslah jasa tersebut. Fa illam tastati'u fad'ulah, kalau tidak mampu membalas jasa, minimal dibalas dengan doa. Al-Maghfurlah Maulana Syekh selaku pendiri Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI dan organisasi Nahdlatul Watan telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengajarkan kita mengadakan hultah sekali setahun. Minimal kalau kita di setiap bulan tidak mampu memberikan sebagian kecil harta kita kepada orang yang pernah berjasa, minimal melalui uang abituren kita diminta. Hari ini kita di samping juga kita mensyukuri 67 tahun pondok pesantren ini, juga kita mensyukuri kita telah dianugerahkan oleh Allah seorang guru yang dijadikan menjadi uswah qudwah dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sebagai orang awam, kehidupan kita sebagai orang ilmuwan, dalam kehidupan kita sebagai masyarakat berbangsa, beragama dan bernegara. Sungguh pada diri Nabi kita telah kita dicontohkan suri teladan yang baik untuk dapat kita hargai yang namanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibrahim bin Adham dalam sebuah fatwa beliau mengatakan, arba'un yajibu alaina an nashkuraha. Ada 4 hal yang wajib kita syukuri, ada 4 nikmat yang diwajibkan oleh Allah kita mensyukurinya, kata seorang sufi, ulama besar, ulama tasawuf yang sangat terkenal, waliullah besar, yang mengatakan arba'un yajibu alaina an nashkuraha. Ada 4 hal yang wajib kita syukuri di atas dunia ini. Pertama, kata beliau, nikmatul iman. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya iman ini hidayah, pemberian Allah. Karena yang namanya iman kepada barang-barang gaib ini sangat sulit. Kalau orang non-muslim tidak percaya kalau tidak melihat, makanya dia harus menyembah apa yang dia lihat, menyembah patung, menyembah macam-macam. Tapi kita, Allah berikan kita iman. Iman inilah yang menjadikan diri kita mewarnai kehidupan kita. Lewat apa iman itu kita peroleh? Tentunya lewat pendidikan. Lewat pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pondok pesantren Mi'rajis Sibyan telah 67 tahun mencetak iman di hati para generasinya. Dan kami banyak melihat sejarah-sejarah Al-Maghfurlah Maulana Syekh banyak muncul dari Mi'rajis Sibyan. Kita lihat di channel Mi'rajis Sibyan, Mi'rajis Sibyan TV, banyak sekali fatwa-fatwa Maulana Syekh yang tidak ada di orang lain, ada di Mi'rajis Sibyan. Ini membuktikan bahwa Mi'rajis Sibyan ini sudah tua, walaupun pemimpinnya muda-muda. Tetapi sejarah yang dicetak oleh perjalanan 67 tahun ini tidak sedikit. Pengajian-pengajian Maulana Syekh yang dulu-dulu, yang sudah kita lupakan, muncul. Saya lihat dari pondok pesantren Mi'rajis Sibyan.
Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur. Tanpa adanya pondok pesantren, tanpa adanya pendidikan-pendidikan, maka iman kita akan sangat jauh dari yang kita harapkan. Karena itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, ini sesuatu yang nomor satu yang wajib kita syukuri. Apa itu syukur? Namanya syukur adalah sarful abdi ma'an amahullahu li ajli. Kata ulama, syukur itu memanfaatkan potensi yang kita diberikan oleh Allah untuk pendekatan diri kepadanya. Kita punya ilmu, dengan ilmu kita bersyukur. Kita punya pikiran, ide, dengan ide kita bersyukur. Kita punya tenaga, dengan tenaga kita bersyukur. Maka nalahu quwwatun falyashkur biquwwatih. Siapa yang punya kekuatan, punya tenaga, mari kita bersyukur dengan tenaga. Maka nalahu ilmun falyashkur biilmih. Siapa yang punya ilmu, dia cendekiawan, dia seorang ulama, seorang guru, mari kita bersyukur dengan ilmu yang kita miliki. Wa man kana lahu malun falyashkur bimalih. Siapa yang punya harta, maka bersyukurlah dengan hartanya. Oleh karenanya, kesyukuran ini tentu kita diharapkan, diajarkan oleh Nabi kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan anggota badan, dan kita bersyukur dengan harta benda yang kita miliki. Itu pertama yang wajib kita syukuri, nikmatul iman. Tatkala kita telah dijadikan menjadi orang beriman, maka inilah orang yang paling tinggi di dunia, nikmat yang dia dapatkan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khalaqtul khaira wasyarra. Saya jadikan di muka bumi ini ada dua macam, arak kebagusan, arak kelengian. Ada kebaikan, ada kejelekan, semua berpasangan. Ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek. Semuanya ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Lalu Allah mengatakan, fatuba liman khalaqtuhu lil khair. Maka beruntunglah orang kalau saya jadikan dia menjadi orang yang ahli kebaikan. Apa itu ahli kebaikan? Dijadikan kita menjadi orang beriman, dijadikan kita menjadi orang Islam. Ini nikmat paling tinggi. Wa ajraitul khair ala yadayk. Kedua, sangat untung orang sudah saya jadikan dia menjadi orang beriman, menjadi orang Islam, dan dia mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Banyak kita tatkala dilihat KTP kita beragama Islam, namun perbuatan kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita. Banyak kita mengatakan diri kita orang Islam, tetapi tuntunan Rasul kita tidak jadikan menjadi idola kita. Banyak orang yang menjadi orang Islam, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan keislaman. Karena itu berbahagialah orang kalau dijadikan menjadi orang Islam dan mau menjalankan ajaran Islam itu sendiri. Sebaliknya kata Allah dalam hadis qudsi ini, fawailun liman khalaqtuhu lisyarri. Sangat rugi orang, sangat celaka orang kalau saya jadikan dia menjadi orang yang jelek. Siapakah orang yang jelek? Orang-orang yang tidak diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam. Orang non-muslim sudah dijadikan non-muslim, wa ajraitus syarra ala yadayhi. Sudah dia tidak beragama Islam, juga suka berbuat kejelekan. Inilah orang-orang yang sangat rugi,
firman Allah dalam hadis qudsinya. Oleh karenanya hari ini kita bersyukur atas 67 tahun madrasah ini telah mencetak keimanan, menanamkan 2 kalimat syahadat, meletakkan batu pertama di hati anak-anak kita. MI, TK, Sanawiyah ini termasuk sekolah-sekolah dasar. Kalau bahasanya orang tua, guru-guru yang mengajar di TK, di MI dan Sanawiyah masih dengan ngerambas di gunung di kawah. Lamun kelas-kelas Pak Doktor yang mengajar di perguruan tinggi mencetak sarjana-sarjana jak kering nebegau. Ibarat dengan nenggaleng garuh kering nebegau buat tegaru si dengan. Tetapi namanya orang guru MI, guru Sanawiyah itu orang yang memulai dari merambas hutan, membuka lahan baru. Apa yang ditanam di anak-anak kita itulah yang akan terus tumbuh sampai sekarang, sampai seterusnya. Apa yang kita lakukan makin ini dalam kita ibadah sehari-hari, ternyata apa yang kita dapatkan dulu di MI dapat di Sanawiyah. Jaranta si berniat kena usolli fardhu subhi rak'ataini ada anillahi ta'ala, itu di MI kita diajar. Di RA kita diajar. Kalau perguruan tinggi sudah mulai mengajarkan kita ya pemikiran, pemahaman, ya tinggal kita akan berlari. Tapi kalau namanya di tingkat bawah, ini walaupun dia istiqomah 67 tahun belum punya aliyah, tetapi sudah membebaskan anak-anak kita dari kebodohan, mampu beribadah. Apa sebabnya pondok pesantren ini banyak yang berhasil menjadi katanya dari pejabat, jadi macam-macam? Karena dia di samping mengelola pondok pesantren juga dia mengelola panti asuhan. Namanya orang menjaga, merawat panti asuhan, Nabi kita menjamin ahabbu baitin indallahi baitun fihi yatimun yukram. Rumah yang paling dicintai oleh Allah di dunia, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihormati. Pondok pesantren yang paling mulia di sisi Allah, pondok pesantren yang merawat, membiayai, menyantuni dan memelihara anak yatim dengan baik. Barangkali disitulah rahasia Mi'raj Sibyan ini tetap eksis di tengah-tengah. Di timur ada pondok pesantren, di selatan ada pondok pesantren, di kiri kanan ada pondok pesantren. Tetapi alhamdulillah semua berjalan dan Mi'raj Sibyan dapat tetap eksis untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang wajib kita syukuri, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Yang kedua yang wajib kita syukuri, nikmatu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wajib kita syukuri, kita telah dijadikan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini juga kita wujudkan rasa cinta kita kepada beliau dengan merangkaikan ulang tahun pondok pesantren dengan hari kelahiran Nabi kita. Apa sebabnya kita wajib bersyukur menjadi umat Nabi? Pertama, Nabi kita Nabi terakhir tapi paling pertama. Nabi kita paling pendek umurnya tapi paling panjang. Nabi kita paling kecil tapi paling besar. Apanya yang besar, yang pendek? Nabi kita paling akhir tetapi paling dulu. Nabi kita paling akhir lahir di dunia menjadi nabi dan rasul, tetapi beliau orang yang paling dulu akan masuk surga nanti. Nabi-nabi yang lain tidak boleh masuk surga sebelum nabi kita pembuka kuncinya. Karena Nabi kita orang yang terakhir dan pertama, maka kita sebagai umat beliau juga umat terakhir dan umat pertama. Kita terakhir menjadi umat,
tetapi kita akan pertama nanti ngiring Rasul masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah kita bersyukur, karena di saat Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril beserta malaikat Israfil alaihi salam, di saat Nabi kita mendekati usianya mau berakhir, datanglah Israfil dan malaikat Jibril mengucap salam berkunjung kepada rumah Nabi kita. Begitu dia ketuk pintu mengucap salam, Siti Aisyah keluar ke pintu. Dia lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada tamu di luar. Saya tidak pernah melihat orang segagah itu, dan tidak ada tanda-tanda dia berjalan dari jauh. Dia tamu yang tumben saya lihat." Lalu Rasul menjawab, "Oh, persilahkan masuk, itu malaikat Jibril dan malaikat Israel." Siapa Israel? Malaikat pencabut nyawa. Begitu dia masuk mendekati Nabi kita, lalu Nabi kita bertanya, "Apa keperluan Bapak berdua?" "Oh, saya datang diperintah oleh Allah, pertama datang kepadamu untuk bersilaturahmi. Kedua, saya diperintah untuk mencabut nyawamu ya Muhammad." Kira-kira menita terdatangi si malaikat Israel pun berbadak kena cabut nyawa ente sang bereri kan itu. Lari mungkin kita. Tapi Nabi kita apa jawabannya? Nabi kita siap saya dicabut nyawa saya. Tapi berikan saya dulu memberikan pertanyaan. Berikan kami kesempatan. Kita berdialog dulu. Sebelum nyawa saya dicabut, sebelum saya dikembalikan kepada Allah, mohon berapa persen umatku yang akan masuk surga? Ini karena Nabi kita azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita orang yang sangat empati. Penderitaan rakyat dia lebih dulu merasakan. Beliau bercita-cita agar semua umatnya selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sangat pengasih dan penyayang. Lalu apa jawaban malaikat Israel? Tugas saya mencabut nyawa, bukan tugas saya menjawab pertanyaan. Oleh sebab itu, karena saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu ya Muhammad, berikan saya kesempatan, saya mohon kepada Allah. Baliklah malaikat Israel kepada Allah. Ya Allah, Muhammad tidak mau dicabut nyawanya kecuali dia diberikan jawaban berapa persen umatnya akan masuk surga. Lalu Nabi Muhammad diberitahu, oh kalau begitu beritahu dia, setiap 1000 umatnya satu masuk surga, 999 masuk neraka. Nangislah Nabi kita. Sangat sedikit persentase 1 berbanding 1000. Nangis Nabi kita. Mohon dikurangi. Kembali lagi malaikat Israel, dikurangi. Dalam 101 orang masuk surga, 99 masuk neraka. Juga Nabi kita bertahan, tidak mau dicabut nyawanya. Terlalu banyak. Nanti kalau 1000 berarti hanya 100 masuk surga, 900 masuk neraka. Masih banyak. Mohon ya Jibril dan Israel, mohonkan kepada dikurangi. Dikurangi lagi 10 berbanding 1. 1 dalam 10, 1 masuk surga, 9 masuk neraka. Tetap Nabi kita tidak mau. Akhirnya kembali yang terakhir, Israel dijawab, beritahu Muhammad, semua umatnya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Keluarlah hadis Nabi kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Siapakah orang yang tidak mau masuk surga?
siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti dia tidak mau masuk surga. Allah dalam Al-Quran mengukur kecintaan kita kepada Allah tergantung cinta kita kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku, taatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian akan diperbaiki perbuatannya dan akan diampuni dosa-dosanya. Allah mengukur kecintaan umat Muhammad tergantung kepada cara kita kepada Nabi. Siapa Nabi? Karena Nabi kecintaan Allah. Begitu juga kita warga Nahdlatul Wathon. Tatkala kita cinta kepada Nabi kita, maka harus kita cinta kepada warasatul anbiya, yaitu ulama. Tatkala kita cinta kepada ulama, berarti kita cinta kepada Rasul kita. Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan, "Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbul ulama wal fuqara fahuwa kadzdzabun." Siapa-siapa mengatakan dirinya cinta kepada Nabi tetapi dia tidak cinta kepada ulama warasatul anbiya dan dia tidak cinta kepada orang-orang miskin, berarti dia tidak betul cinta kepada Rasul. Nah, inilah keutamaan kita, kesyukuran kita yang wajib kita syukuri, karena Nabi kita paling belakang tetapi paling dulu masuk surga. Umat paling belakang tapi umat paling dulu masuk surga. Umat paling pendek tetapi paling panjang. Apanya pendek? Umurnya pendek-pendek, badannya pendek-pendek, tetapi pahalanya panjang-panjang. Kalau nabi-nabi terdahulu umurnya panjang, 450 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Ada bahkan umat yang katanya 3000 tahun umurnya. Kalau dia mau makan ikan, dia ulak kedu pancing, dia ulak kedu sorok, langsung begasap kedu melik laut. Dia tangkap ikan dengan tangan, langsung dibakar di matahari. Bagaimana tingginya? Dia ulak ngedu gas, dia ulak ngedu kompor, cukup dia bakar di panas matahari. Orang-orang yang umurnya panjang seperti itu kalah dengan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sekedar sholat janazah debo serkaat dibalas dengan 1 gunung Uhud. Ikut ke kuburan dapat 1 gunung. Sholat 2 rakaat sebelum subuh dibayar lebih baik dari nilai dunia dengan isinya. Diberikan bulan Ramadan 1 malam mengalahkan 84 tahun ibadah orang dulu. Inilah sebabnya kita umur kita pendek tetapi nilainya panjang. Badan kita pendek-pendek, kecil-kecil, tapi kita orang besar, nilainya besar, pahala kita besar. Inilah yang wajib kita syukuri sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang wajib kita syukuri, nikmatur rizki. Allah telah memberikan kita dihidupkan oleh Allah, didatangkan di dunia ini lengkap dengan segala fasilitas yang kita butuhkan dalam kehidupan. Selama umat Nabi Muhammad mau berkarya, mau bergerak, mau berusaha, tidak ada ceritanya umat Nabi Muhammad mati kelaparan. Karena kita telah dilahirkan oleh Allah dilengkapi dengan fasilitas. Ayam tidak pernah mati kelaparan, semut tidak ada yang mati kelaparan. Kita pun apalagi manusia. Karena itu kita diberikan rezeki. Banyak orang protes. Kata Tuan Guru, kita berdoa tengah malam makbul doa kita. Kita berdoa waktu kita sujud diterima doa kita.
tetap saya berdoa supaya kaya. Rabbana atina fid dunya, setiap sujud. Sampai sekarang saya biasa-biasa saja, tidak bisa kaya. Berarti kita tidak memahami kesehatan itulah rezeki yang sangat besar. Orang sakit justru rezeki yang sudah ada dihabiskan. Tapi kalau orang sehat, tenaganya mendatangkan uang. Seperti Pak Dr. Mugni, dia tanda tangannya saja mendatangkan uang. Tidak perlu lelah-lelah. Kalau kita petani, peluh kita seperti hujan, bercucuran, angkat tambah, angkat linggis, angkat amer, kita dapat beberapa ribu sehari. Kalau beliau cukup tanda tangan sedikit, satu gunung dibayarkan oleh Pak Bupati. Ya. Itulah hebatnya orang kalau diberikan macam-macam jalur rezekinya orang. Ada lewat tangannya Allah menurunkan rezekinya. Ada orang lewat peluhnya, ada orang lewat suaranya, ada orang lewat macam-macam. Allah memberikan kita kesehatan. Karena itu wajib kita syukuri rezeki. Apa itu rezeki? Segala pemberian Allah kepada hambanya yang bisa menjadikan kita dekat kepadanya. Sehat kita dikasih kesehatan kita untuk mencari ridha Allah. Rezeki kita dikasih, rezeki itu kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tenaga semuanya, kalau itu kita manfaatkan kepada Allah, itulah namanya orang-orang yang bersyukur. Yang terakhir, yang keempat, nikmatu satril uyub. Yang keempat yang wajib kita syukuri, tatkala Allah menutup kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita akan saling mencari kekurangan, tidak ada yang tidak punya kekurangan. Tuan guru banyak kekurangannya, pejabat banyak kekurangannya, rakyat banyak kekurangannya. Namanya kita manusia, mahallul khata'i wan nisyan. Tetapi tatkala Allah menutup kekurangan kita, berarti Allah masih sayang kepada kita. Ada orang melakukan dosa besar, tidak ditahu, tidak dilihat oleh orang, berarti dia masih disayang oleh Allah. Barangkali besok dia bertaubat, barangkali lusa dia bertaubat. Nah, tatkala Allah menutup kekurangan-kekurangan kita, maka semuanya inilah tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Kesemuanya itu wajib kita mensyukurinya, kata Ibrahim bin Adham. Kesimpulannya, kesimpulan dulu, karena kita ini banyak kegiatan dari awal tadi ya. Kemudian biasanya kalau sudah pengajian biasanya ditutup nanti di akhir. Oleh karena itu saya menyimpulkan, dalam sebuah riwayat, sebuah hadis dijelaskan, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Dunia ini akan maju, pondok pesantren akan maju, rumah tangga akan maju, negara akan maju dengan 4 hal. Pertama, bi'ilmil ulama. Pertama, dengan pendidikan. Negara ini akan maju kalau pendidikannya maju. Kampung kita akan maju kalau pendidikannya maju. Dengan ilmunya para ulama, para cendekiawan. Bi'ilmil ulama, pendidikan nomor 1. Yang kedua, dunia ini, negara, dasan, semuanya akan baik. Kedua, bi'adlil umaro. Kedua, dengan bijaknya pemerintah, adilnya pemerintah. Ulama dengan fatwanya, guru dengan ilmunya, pendidik dengan ilmunya, tapi pejabat-pejabat dengan kebijakannya. Makanya pemerintah biasa kalau nyambut singkat-singkat, pendek-pendek. Tetapi kadang kebijakannya yang besar. Ya. Jadi kita berharap tadi karena wakil bupati yang hadir, ya minimal ada oleh-oleh. Karena kalau tuan guru datang biasanya membawa ayat dan hadis. Kalau pemerintah datang biasanya bawa amplop.
Alhamdulillah di depan-depan kita ini orang pejabat-pejabat. Yang paling kanan itu DPR Provinsi. Biasa kalau beliau biar diam-diam dia biasanya bawa oleh-oleh. Dulu di sebelah timur dia yang membangun kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan nanti dari Dinas Pariwisata ada letupan-letupan. Walaupun dilempar pakai amplop kita terima. Ya, karena biasanya kalau ingin pondok pesantren maju, kebijakan pemerintah. Nah, hari ini Mirajul Sibian kehadiran banyak pejabat. Cuma masih liwat-liwat doang. Mudah-mudahan ada yang tinggal nanti. Yang ketiga, setelah ilmu, setelah pendidikan, kedua pemerintah, ketiga wasakhawatil agniya, banyaknya para dermawan yang mau ikut berkiprah, ikut membangun, ikut menyumbang. Apabila orang-orang kaya bermurah hati, insya Allah fakir miskin kita akan tersantuni, pembangunan kita akan dia bantu. Yang keempat adalah bida'watil fuqara, doanya para fakir miskin. Tatkala yang empat ini bergabung dalam satu kegiatan, insya Allah aman. Pendidikan berjalan, pemerintah bijaksana, orang kaya pemurah, orang yang miskin mendoakan, insya Allah. Karena orang miskin tidak boleh diremehkan. Nabi kita lahir pada tahun gajah. Gajah yang besar, raja yang besar jatuh berantakan seperti daun yang dimakan ulat gara-gara kompaknya burung ababil. Kalau rakyat banyak kompak, apa yang kita inginkan? Sukses. Apa yang ingin dijatuhkan bisa jatuh kalau masyarakat kompak. Raja gajah Abraha yang begitu kaya raya, sombong, punya pasukan perang, pasukan bergajah, dengan gajahnya hancur berantakan gara-gara dilempar oleh burung ababil, burung walet. Satu kerikil, satu ababil yang dipakai melempar, tetapi karena kekompakan burung ababil hancur berantakan seperti daun yang dimakan ulat. Ka'asfim makul. Apalagi pondok pesantren ini kecil, kalau pelunggu sami kompak pada selembar doang ngapek lagu nebegaan nol jadi pembangunan insyaallah. Barangkali itu yang dapat yang sampaikan dalam ikut bersama-sama pelunggu sami untuk mensyukuri nikmat Allah. 67 tahun pondok pesantren kita telah mencetak insan-insan yang beriman dan bertakwa agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ada manfaatnya untuk yang pribadi dan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.